السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan rahmat-Nya kepada kita serta kesehatan dan kesempatan. Dua nikmat ini, sehat dan sempat ini, banyak manusia yang tertipu. Karena Nabi SAW mengatakan, ni'matani maghbun katsirin minan nas. Ada dua nikmat manusia yang terkecoh, tertipu dari dua nikmat tersebut. Yaitu nikmat sehat wal faragh, nikmat kesehatan dan waktu luang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah hendaknya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga hendaknya tercurah kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, serta kepada tabi'ut tabi'in, serta pengikut setianya yang senantiasa istiqamah dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat nantinya. Pada kesempatan ini kita akan sampaikan hadis Arba'in, hadis yang ke-11. Judulnya adalah Al-Wara' wa Tarkus Syubah. Wara' dan meninggalkan yang syubhat. An Abi Muhammad al-Hasan ibn Ali sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhu qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Rawahu an-Nasa'i wa at-Tirmidzi وقال الترمذي حسن صحيح. Dari Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali. Hasan
adalah anak Ali bin Abi Thalib, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa raihanatihi, dan juga ini adalah cucu kesayangan Nabi sallallahu. Jadi kalau orang-orang Syiah Rafidhah itu yang mereka agung-agungkan adalah Husain, bukan Hasan. Itu makanya ketika lalu hari Karbala itu yang mereka agung yang sebut-sebut ya Husain sambil memukul-mukul kepala, sambil memukul-mukul dada, itulah Husain yang mereka agung-agungkan. Tapi Hasan yang paling disayangi Nabi SAW. Bukan artinya Husain tidak, tapi itu yang paling disayangi oleh Nabi SAW. Dan dia adalah si Hasan ini meraih gelar Sayyidah. Dia menyandang gelar. Cuma yang diagung-agungkan oleh orang Syiah adalah Husain. Qala, maka ia berkata, cucunya tadi, hafiztu min Rasulillah, aku telah hafalkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, tinggalkanlah ma yuribuka, sesuatu yang meragukanmu, ila ma la yuribuk, kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Jadi hampir semua hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi mereknya hasan sahih. Ada hasannya, ada sahih, tidak sahih saja, tapi hasan sahih. Itu sering yang diungkapkan oleh Imam At-Tirmidzi. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya ini, syarah beliau mengatakan qaulu sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuka ila ma la yuribuk, fihi dalilun ala anna al-muttaqi yanbaghi lahu an la ya'kula al-mal alladhi fihi syabhatu kama yuharrimu alaihi aklul haram. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis ini berisikan dalil atas orang-orang yang bertakwa, yang bagi lahu alla ya'kulal mal, agar orang yang bertakwa itu sewajarnya mereka, sepatutnya mereka, sepantasnya mereka tidak memakan harta yang terdapat di dalam harta itulah harta yang syubhat. Kama yuharrimu alaihi akalul haram, sebagaimana yang diharamkan atasnya memakan yang haram. Jadi orang-orang yang bertakwa, yang mereka jaga, yang mereka pelihara, bukan hanya makanan yang haram, bahkan yang syubhat, itu yang mereka jaga. Jadi orang yang bertakwa itu dia menjaga, dia memelihara dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat, bahkan dari makanan yang haram dan juga sesuatu yang syubhat, yang belum ada kepastian halal atau haramnya. Itu sangat-sangat mereka jaga sekali. Adalah orang-orang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu juga selain dia menjaga dari yang syubhat, dia juga menjaga dirinya dari mengamalkan sebuah amalan yang amalan itu tidak ada tuntunan dari Allah dan Rasulnya, yang mana dianggap kebanyakan orang banyak yang itu sebuah ibadah, yang itu sebuah amalan, tapi tidak ada sumber hukumnya dari Al-Quran dan hadis, maka orang bertakwa jauh dari situ. Cuma kadang jadi patokan bagi masyarakat, yang buat itu ustaz lah, apa ustaz? Yang membuat itu ustaz lah, mana? Tidak tahu ya tuh. Dan membuat itu kan ustaz lah, membuat acara itu kan ustaz lah, atau membuat acara itu kan. Ya ustaz tuh, ya ustaz, tapi ustaz tuh mungkin belum paham dia dengan sunnah Nabi SAW. Atau terkadang
karena dia segan atau takut dikucilkan oleh masyarakat, takut dikucilkan oleh orang banyak, maka dia ikuti menurut orang banyak. Qala sallallahu alaihi wasallam ila ma la yuribuk, kepada sesuatu yang tidak meragukan. Kata Imam An-Nawawi dalam syarahnya, ay a'dil ila ma la raiba fihi min at-ta'am alladhi yatma'innu bihi al-qalbu wa taskunu ilaihi an-nafs. Artinya adalah berpaling kepada sesuatu yang tidak meragukan padanya, apakah itu berupa makanan. Untuk apa? Agar membuat ketenangan, ketentraman di dalam hati dan juga menenangkan jiwa. Jadi kalau meninggalkan hal yang meragukan itu untuk menenangkan dan menenteramkan jiwa kita. Kalimat raibah adalah sinonim dari kalimat asyak yang maknanya sama ragu. Waqala al-Imam Ibnu Daqiq, dan Imam Daqiq mengatakan rabani asy-syai'u wa arabani, maknanya utruk ma syakakta fihi wa'dil ila ma la tashaq fihi. Hada raji'un ila makna al-hadis as-sadis. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu dan berpalinglah kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Ini hadis kembali kepada makna hadis yang keenam yang pernah sudah kita pelajari. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma mutasyabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya mutasyabihat. وقد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, dan juga disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, la yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin hatta yatruka ma la ba'sa bihi mukhafata ma bihi ba'sun. Tidaklah seorang hamba mencapai golongan orang-orang yang bertakwa hingga ia meninggalkan sesuatu yang sebenarnya boleh karena khawatir perkara tersebut mengandung dosa. Makanya kata ulama, warak itu adalah tarku ma qad yadurru fil akhirah. Warak itu, maka pembahasan tadi adalah warak dan meninggalkan yang syubhat. Warak itu tarku ma qad yadurru fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang terkadang membawa mudarat di akhirat. Ini ada yang agak mirip, selain wara' itu ada disebut dengan zuhud. Kalau zuhud itu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Kalau orang yang zuhud dikatakan itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Jika dikatakan orang itu wara', itu meninggalkan sesuatu yang dapat membuat mudarat dia nanti, membuat bahaya, membuat menjadikan dosa baginya di akhirat nantinya. Itu wara', meninggalkan sesuatu yang membuat bahaya baginya di akhirat. Setiap yang membahayakan bagi di akhirat tadi bersifat wara'. Salah satunya sebagaimana contoh kita katakan tadi, menjauhi amalan-amalan yang tidak ada sumber hukumnya dari Al-Quran dan hadis, yang tidak ada dilakukan oleh para ulama-ulama yang mu'tabarah, maka dia tinggalkan itu karena dia khawatir di akhirat. Salah satu pelaku orang yang mengada-ngada dari masalah urusan agama, khawatir awak tidak akan meminum telaga Kausarnya Nabi SAW, takut kita diusir nanti. Diusir. Orang-orang pelaku-pelaku yang mengamalkan amalan yang tidak ada contoh dari Nabi SAW itu diusir nanti. Sehingga Nabi mengatakan, kenapa diusir? Itu kan umat saya.
Dia katakan, kamu tidak tahu wahai Nabi sepeninggalmu apa yang mereka lakukan. Mereka lakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Jadi kata Nabi tadi dalam hadis yang lain, tidaklah seorang hamba itu mencapai golongan orang yang bertakwa sehingga dia meninggalkan sesuatu yang sebenarnya, boleh karena khawatir perkara tersebut mengandung dosa atau mengandung bahaya bagi dirinya, maka dia tinggalkanlah perbuatan-perbuatan tersebut. Adapun faedah hadis ini adalah yang pertama, agama Islam, dinul Islam tidak menghendaki umatnya memiliki perasaan ragu dan bimbang di dalam melakukan amalan-amalan itu. Ragu-ragu, bimbang-bimbang itu kan berarti hilangnya keyakinan pada diri kita. Yang kedua adalah jika kita menginginkan ketenangan, menginginkan ketentraman, tinggalkanlah yang meragukan, buanglah jauh-jauh. Terutama setelah selesai melaksanakan suatu ibadah, sehingga kita tidak merasa gelisah. Ada orang yang melaksanakan salat zuhur contohnya. Setelah salat zuhur dia ragu. Tadi yang saya lakukan salat zuhur itu 4 rakaat atau 3 ya? Udah salat dia, baru dia ragu. 4 atau 3 saudara-saudari. Maka orang itu wajib menambah 1 rakaat lagi tanpa jeda yang panjang. Habis sholatnya 3, dah salamnya 3 hampir tadi ya. 3 hampir tadi ya. So, ragu dia, yakinnya lebih kuat kepada yang 3. Maka dia wajib berdiri kembali untuk menambah sholatnya. Kemudian di akhir, sebelum dia salam, dia disunahkan untuk sujud sahwi. Yang ketiga faedahnya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu dengan singkat, disebut dengan hadis ini disebut dengan apa namanya istilahnya? Jawami'ul kalim. Disebut hadis ini hadis jawami'ul kalim. Singkat, padat dan luas pengertian pemahamannya. Jadi disebut dengan jawami'ul kalim. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dia katakan seandainya seorang membuat penafsiran atau penjelasan mengenai hadis ini, hadis yang pendek ini, dalam 1 jilid buku yang sangat tebal, sehingga kandungan di dalamnya itu sangatlah banyak dan melebihi. Jadi cukup hanya 1 hadis ini, kalau diterangkan ini akan mendapatkan buku yang sangat tebal. Kalau dijelaskan seluas-luasnya, maka disebut jawami'ul kalim. Kalimatnya singkat, tapi isinya padat dan luas. Cuma hanya kalimatnya da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Kalau seandainya tesis nanti boleh kita karang ini bisa kita buat tesis nanti tentang hadis ini. Insyaallah. Tesis itu S2 Pak. Jadi hadis singkat tapi sepadat. Da' mariwib. Jadi judulnya cuma itu, tinggalkan yang meragukan kepada sesuatu tidak meragukan. Banyak kutipan-kutipan hadis dari itu. Karena hadis ini juga menyinggung tentang masalah wara. Makanya kalau kata orang-orang tasawuf, wara itu
Yaitu orang-orang tasawuf dulu katanya, kalau dia melintasi tanah orang, dia pijak tanah orang, itu dia permisi. Begitu orangnya. Sebab dia istilahnya numpang lewat. Dia sampai ke rumah. Kan orang-orang tua kita dulu rajin seperti itu. Kalau dia melintas, Assalamualaikum lah, abang, numpang lewatnya. Sampai sebegitunya mereka untuk numpang lewat saja. Nya sampean kawak, karena dia pijak tanah awak. Yang lebih parahnya lagi, kalau tidak ada orangnya, dia melintas di tanah, dia cuci kakinya di tanah orang tadi, untuk keluar dari tanah orang tadi. Dia cuci kakinya. Sampai sebegitunya khawatirnya dia dengan dosa. Itu bisa juga dikatakan orang. Karena khawatirnya mungkin dengan dosa. Orang tidak izin melewati tanah orang. Itu kata orang-orang tua dulu. Tapi Allah alam saya belum mudah dari kata. Tapi yang dikatakan warak di sini tadi, ada orang yang juga menjaga, memelihara dirinya dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dari hal-hal yang kebiasaan dilakukan oleh orang banyak, tapi tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia juga warak dalam masalah ini. Kemudian yang keempat, faidah dari hadis ini, syariat Islam itu membawa kemudahan pada hakikatnya. Tidak menyulitkan bagi orang. Tidak menyulitkan bagi kita Islam. Cuma orang saja yang mempersulit diri dalam Islam. Ad-dini yusrun. Agama itu mudah. Cuma saja orang yang mempersulit. Ada yang mudah, mereka tambah-tambah. Udah ada jelas ini, mau ditambah. Mudah sebenarnya, tapi mereka persulit. Yang kelima adalah, di sini juga mengandung pelajaran agar kita lebih banyak diam terhadap perkara-perkara syubhat dan meninggalkannya. Kalau sesuatu yang halal tentu akan mendatangkan ketenangan pada diri kita. Sedangkan sesuatu yang syubhat itu mendatangkan keraguan-keraguan pada diri kita. Kemudian yang keenam dari faedah hadis ini adalah bentuk wara', adalah meninggalkan sesuatu yang ragu-ragu, lalu mengambil yang tidak meragukan pada dirinya. Hal ini dikatakan oleh Abu Abdurrahman Al-Umari, seorang yang terkenal zuhud. Hal ini juga dikatakan pula oleh Al-Fudail Hasan bin Abi Sinan. Ini dijelaskan dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam. Jadi orang yang wara itu bukan hanya sekedar menjaga diri dari perbuatan yang haram, bahkan dari perbuatan yang syubhat. Yang syubhat itu salah satunya juga ada yang istilah dipahami oleh masyarakat yang punya jawi, tapi jawi di kabian di tanah orang. Lah permisi ya wak ke orang rumput yang dimakan. Kadang batang pisang orang ditarik nih, dimakan di tanah orang. Itu syubhat. Kadang jawi itu gapok, jawi itu dijual gak wak? Abiti disungka darah surang awak. Kau bahas apa yang mana? Tapi kalau bahagia wak ke tanah orang ini, teh kau batang lah. Jawi awak acu menumpang di tanah ente. Kau ada sengini ya jawi baju aja. Rumput lah banyak dimakannya di situ ya. Kan lancar. Minta maaf mas, sama kau jawi awak menumpang di situ gapoknya di Bali orang jawi itu hari raya haji. 15 juta atau 17 juta contohnya. Kau sengini ha. Itu beli-beli apa? Bawang lado je. Di rumput lah banyak dimakan di situ. Nanti izin minta maaf selama puasa kadang tidak sempat awak bagi tahu. Lapeh lo apa jadi? Ayo.
Kau nak kapua jadi di Bali orang tanang-tanang makanya surang. Kecil punya tanah baju aja biye. Makanya kan awak je. Itu nang tanang apa bawa. Itu dijaganya kawarak juga rasa. Hal yang seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah dari kelompok para sahabat seperti Umar, anak juga Abdullah bin Umar, Abu Darda, Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, apa yang engkau inginkan dari hal yang masih meragukan, padahal sekelilingmu ada sesuatu yang tidak meragukan. Artinya tinggalkan hal yang meragukan, ambil hal-hal yang tidak meragukan tersebut. Kemudian yang ke-8, sebagian ulama berdalil dengan hadis yang pendek ini bahwa keluar dari perselisihan ulama itu lebih afdal. Contoh, ada perselisihan ulama tentang permasalahan. Yang kedua ulama atau sekian ulama tersebut mereka sama-sama punya dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang menjaga kewaraannya, maka lebih baik dia meninggalkan perselisihan tersebut. Kalaupun yang ketiga-tiganya itu adalah dalilnya sama-sama sahih. Seperti contohnya, kalau dalam sholat orang setelah dia i'tidal akan turun sujud, itu kan kalau orang tidak paham hadis, yang benarkan adalah yang mendahulukan tangan baru dua lutut. Kalau dia tidak baca hadis yang satu lagi, yang hadis lagi mengatakan mendahulukan dua lutut baru kedua tangan. Jadi kedua-duanya menjelaskan orang yang mendahulukan kedua tangannya dikatakan seperti onta. Janganlah kalian menderum seperti derumnya onta. Mendahulukan kedua tanganmu baru kedua kakimu. Yang hadis menjelaskan kedua kaki duluan begitu juga. Janganlah seperti turunnya sepertinya onta yang mendahulukan kedua kakinya baru kedua tangannya. Itu yang mana yang salah naik? Hah? Mana salah naik? Jadi yang mana dikatakan seperti onta? Kedua. Apa praktekannya? Yang dikatakan seperti onta, yang dia turun seperti ini. Naiknya seperti itu. Naik juga gitu. Itu yang dikatakan seperti onta. Tapi kalau seperti ini, tidak termasuk. Itu yang diterangkan oleh ulama. Ya langsung menjatuhkan badan. Langsungnya jatuhkan badannya. Itu yang dikatakan seperti onta. Kalau dia jatuhkan, dia bongkokkan dulu badannya, baru dia sambut dengan dua tangan, itu tidak termasuk. Nah, jadi orang tadi kedua-duanya benar dalil itu. Jadi itu orang kalau tidak memahami, itu dah makan ikut. Ikut main cinta aku, ikut cinta aku. Kapal lo ya dulu. Kapal lo dulu je. Tuh kapal lo ini duluan nih. Jadi harus ini pahami jadi. Jadi tentang masalah perselisihan itu tidak perlu kita harus bersitegang kalau dalil itu sama-sama sahih. Ini sahih, ini sini harus ikut jualnya. Tidak bisa seperti itu. Memang harus kita keluar dari itu. Jadi hal yang sehingga membuat kita ragu. Kemudian yang ke-9 adalah meninggalkan dusta. Terus menjaga kejujuran. Karena kejujuran itu akan membawakan ketenangan. Sedangkan dusta itu membawa kita kepada keraguan-keraguan dan menghilangkan rasa ketenangan dalam jiwa kita. Ikhwan fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana didasarkan dalam hadis ini tadi,
bahwasanya hendaklah kita bersifat wara dan meninggalkan hal yang syubhat. Kemudian karena hadis ini pendek, kita lanjutkan kepada hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12, tarku ma la ya'nika. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya, yang tidak memberikan manfaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, di antara husnil Islam, di antara Islam yang baik itu tarkuhu, ia meninggalkan ma la ya'ni, sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sesuatu yang tidak ada gunanya. Hadis ini hasan, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Sahih Jami'. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah, syarah hadis ini menjelaskan, min husnil Islam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara Islam yang baik itu, seorang Islam yang baik itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Ay ma la yahimmuhu min abdid din wa dunya min al-af'al wal aqwal. Artinya sesuatu yang tidak penting, baik dalam masalah urusan agama, urusan dunia, apakah itu berupa perbuatan, apakah itu berupa ucapan, harus ditinggalkan. Berapa banyak hal-hal yang tidak memberikan manfaat sedikit pun, itu lebih disenangi orang daripada hal-hal yang bermanfaat. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar, maka berkatalah Rasulullah SAW kepada Abi Dzar, hina sa'alahu an suhuf Ibrahim, ketika Abi Dzar bertanya tentang suhufnya Nabi Ibrahim. Bertanya dia kepada Rasul tentang suhuf Ibrahim. Maka kata Nabi SAW, kanat amthalan kullaha. Suhuf Ibrahim itu berisikan perumpamaan semuanya. Wa kana fihi 'ala al-'aqil ma lam yakun maghluban 'ala 'aqlihi ay yakuna lahu 4 sa'atin. Di dalam suhuf Ibrahim itu disebutkan orang yang berakal, selagi akalnya tidak dikalahkan, maka seharusnya dia memiliki 4 saat, 4 waktu. Sa'atu yunaji biha rabbah, saat atau waktu dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan dalam kitab Suhuf Ibrahim. Wa sa'atu yatafakkaru fi sana'illahi ta'ala. Dan saat yang kedua adalah berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'atu yuhadditsu fiha nafsah. Dan yang ketiga adalah saat dia merenungkan dirinya, merenungkan tentang dirinya, ada nak kesalahan atau lain sebagainya. Wa sa'atu yakhlul bidzil jalali wal ikram. Saat yang keempat adalah bersunyi-sunyi dengan yang memiliki keagungan dan kemuliaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa in tilka as-sa'ah 'audu lahu 'ala tilka as-sa'at
Dan saat-saat itu adalah sebagai penolong baginya untuk saat-saat berikutnya. Wa kana fiha, dan di dalam suhuf Nabi Ibrahim itu juga berisikan ala al-aqil ma lam yakun maghluban ala aqlihi. Di dalamnya juga disebutkan orang yang berakal selagi akalnya tidak dikalahkan, alla yakuna za'inan illa fi thalathin, seharusnya tidak berjalan kecuali ada 3 dalam kehidupan itu. Kalau akal kau tidak dikalahkan, tazudu lima'adin, berbekal untuk akhirat. Dalam kita kehidupan kita berjalan di muka bumi ini, dijelaskan dalam suhuf Nabi Ibrahim itu berbekal untuk perbekalan akhirat. Apa perbekalan yang lebih baik? Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa mu'natu lima'ashin, dan mencari bekal untuk penghidupan di dunia. Jadi kalau akhirat saja tidak mungkin. Karena awak hidup di dunia, bagaimana awak bisa semangat untuk beribadah kepada Allah? Harus ada kehidupan di dunia. Untuk mencapai kehidupan akhirat itu dengan sempurna juga harus ada dunia. Kalau cuma hanya akhirat saja, maka tidak akan mungkin. Makanya orang yang zuhud yang dikatakan tadi, dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, sesuatu yang tidak bermanfaat dia tinggalkan. Apalagi yang bulan-bulan kemarin, apakah masih ada juga sekarang? Berapa banyak yang dilakukan orang hal yang tidak bermanfaat. Mereka mau kumpul-kumpul, duduk sambil minum kopi, televisi di depannya hanya mempertontonkan orang main bola. Jelas bagi mereka kapan semifinalnya, kapan finalnya, siapa yang menang. Mereka bersorak-sorak, padahal kalau menang tidak satu pun uang yang mereka peroleh. Wah, atau benar-benar dia bersorak melumpik-lumpiknya. Tidak ada satu pun dia dapatkan keuntungan. Dia sudah habis bergadang di menonton bola tadi. Bahkan ada yang berjudi gara-gara itu. Ini hal yang tidak bermanfaat sedikit pun. Tahu dia nama-nama pemain bola itu jelas sama dia. Apakah Messi namanya, apakah itu. Tapi nama sahabat Nabi dia tidak tahu. Kan tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Membuat mudarat dia di dunia. Mau dia kumpul. Bahkan diperbesar pakai layar tancap, pakai infus, nonton. Duduk mereka mampu mereka jam 1 mulai duduk untuk menunggu main bola. Tapi duduk di kajian hanya 1 jam, 1 jam setengah. Ada paku dan duri di pinggulnya. Berat. Langkah yang sangat berat. Dan juga langkah yang sangat jauh. Juga tidak salah dikatakan oleh Buya Hamka, perjalanan yang paling jauh itulah perjalanan ke masjid, ke rumah-rumah Allah. Perjalanan yang sangat jauh. Kalau keluar kota, keluar negeri itu dekat. Biarpun menghabiskan biaya. Berapa ongkos? Pergi dia ke Malaysia, pergi ke Thailand, jalan-jalan, pergi ke Amerika, menghabiskan sekian juta. Dekat bagi mereka untuk pergi ke tempat-tempat yang jauh, sekalipun menghabiskan biaya. Masjid dekat dari rumah mereka, ada kajian, ada yang bermanfaat untuk akhirat mereka, untuk membuat ketenangan dalam jiwa mereka. Tidak membutuhkan biaya yang banyak. Cuma hanya waktu.
Tapi waktu itu bermanfaat, sangat bermanfaat. Tapi mereka tidak menggunakan waktu tersebut dengan sempurna. Maka kita katakan di awal tadi, manusia banyak tertipu. Banyak ada nikmat yang mereka tertipu. Salah satunya kesehatan dan waktu kesempatan yang diberikan oleh Allah tidak dipergunakan. Kalau seandainya Allah beri tunjukkan bagaimana keadaan nanti hari kiamat, dipertontonkan di hadapan manusia. Tapi hal itu sudah dipertontonkan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan sudah diceritakan Nabi dalam hadisnya. Bagaimana penyesalan orang ingin kembali ke dunia. Tapi itu tidak menjadi ibrah, tidak menjadikan pelajaran bagi manusia banyak. Kemudian ladzatu fi ghairil muharram, yang seharusnya tidak berjalan kecuali yang 3 macam tadi itu adalah merasa kenikmatan, kelezatan, tapi tidak berasal dari yang haram. Ini jelaskan dalam suhuf Nabi Ibrahim. Jadi dia merasa kenikmatan itu yang seharusnya dilaksanakan, yang dia rasakan adalah hal-hal yang halal, bukan kenikmatan-kenikmatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kana fiha, dalam suhuf Nabi Ibrahim itu juga kata Nabi, berisikan alal aqil ma lam yakun maghluban ala aqli. Orang yang berakal itu selagi tidak akalnya dikalahkan, ayyakuna wasiran li zamanihi maqbulan ala sya'nihi hafizan lisanihi. Semestinya seharusnya dia memahami zaman dia, waktu-waktu masa dia. Sekarang ini zaman kita harus paham kita. Dan memperhatikan keadaannya dan menjaga lisannya, keadaan dan juga menjaga lisan. Wa man hasibal kalamu man amila min amalihi yushiku ay yaqal kalamu illa fima ya'nihi. Barang siapa yang memperhitungkan ucapannya daripada amalnya, maka nyaris ucapannya pun sedikit, kecuali perkara yang berguna bagi dia. Saya ulang, barang siapa yang memperhitungkan ucapan dia daripada amalnya, nyaris ucapan itu lebih sedikit, kecuali perkara yang berguna baginya. Seperti apa? Berdakwah, memberikan nasihat kepada orang lain, itu kan banyak mengecewa. Tapi kalau hal-hal yang tidak berguna baginya, tidak perlu juga kecian. Tapi untuk memberikan nasihat, memberikan motivasi, maka dia banyak berbicara. Kalau tidak, dia lebih banyak beramal. Qultu, aku bertanya, kata Abu Dzar, bi abi anta wa ummi, demi bapak dan ummi ibuku sebagai tebusannya. Fama kana fi suhubi Musa alaihi salam. Kata Abu Dzar, dan bagaimana pula di dalam kitab suhuf Nabi Musa? Tadi suhufnya Nabi Ibrahim, sekarang bagaimana suhufnya Nabi Musa? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanat ibran kullaha. Kalau Nabi Ibrahim tadi, kanat amthalan kullaha, semuanya berisikan permisalan-permisalan. Tapi kalau suhufnya Nabi Musa, kanat ibran kullaha, berisikan ibrah, pelajaran-pelajaran semuanya. Kana fiha ajaban liman ayqana bin nari kaifa yadhaq. Isi yang pertama, di dalam kitab suhuf Nabi Musa itu mencengangkan orang-orang yang yakin dengan api neraka. Apa kecengangan mereka? Kaifa yadhaq, bagaimana mereka ingin tertawa? Bagaimana mereka ingin tertawa kalau mereka yakin dengan api neraka?
Sehingga mereka tidak banyak tertawa. Wa ajaban liman aiqana bil maut kaifa yafrah. Dan mencengangkan, mengherankan bagi orang yang yakin dengan kematian, bagaimana dia ingin bersenang-senang, bagaimana dia ingin bergembira-gembira. Karena dia berpikir tentang kematian. Dia tidak terlalu banyak bergembira. Dia tidak terlalu banyak bersenang-senang, berpoya-poya. Karena dia yakin bahwasanya setelah dia hidup di dunia dia akan mati. Ini pelajaran yang disebutkan dari dalam suhudnya Nabi Musa alaihissalam. Wa ajaban liman ra'al dunya wa taqallubuha bi ahliha wa huwa yatma'innu ilaiha. Wa ajaban, dan juga mengherankan, mencengangkan bagi orang yang melihat dunia ini dan dunia itu mempermainkan dia dan ahlinya. Wa huwa yatma'innu ilaiha, dan dia tenang di dalam dunia ini karena kecintaan terhadap dunianya. Jadi orang yang terlalu cinta dengan dunia, tenang dengan dunianya, maka dia akan tercengang. Dengan pelajaran-pelajaran yang ada dalam suhufnya Nabi Musa. Wa ajaban liman aiqana bil qadri summa huwa yaghdab. Dan mencengangkan bagi orang-orang yang yakin dengan qadar, tetapi dia marah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Marah dengan takdir Allah. Kenapa begini? Kenapa begini? Contoh, ada seorang ibu menyuruh anak belanja, apakah itu ke pasar, beli ini, beli itu. Ini pakai motor. Anak belum sampai ke rumah dapat berita, si anu ditabrak mobil, luka parah, meninggal dunia. Itu pada waktu kesempatan itu mungkin itu dia sulit untuk menerima takdir tadi. Bahkan dia marah. Kenapa begini? Kenapa begini? Mungkin bahkan bapaknya katakan, itulah gara-gara kau tadi. Kau suruh-suruhnya baik. Kau nak belanja ke pasar ini, dong. Nah, kan gitu jadi. Kau suruhnya belanja ke pasar, dia belanja. Kau yang baik ke pasar, balik belanja. Kan itu kan akibatnya. Kan salah kau tuh. Baca kak suami sama istri pas salah kau tuh. Itulah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia marah dengan takdir itu. Kenapa seperti ini? Pak kau capek banyak. Meninggal anak, meninggal suami, pak kau capek banyak. Si anu tuh suaminya lah tua, stroke lo lagi. Payah berjalan aku dari itu dan dulu mati. Laki awak sesehat tuh, bugar badannya sehat lain. Capek meninggal dunia. Itu jiran tetangganya itu sakit-sakit batu-batu. Dia kalau berjalan tuh, dorong taruh dengan kursi roda. Adanya meninggal lain. Maka dari itu dicabut Allah duluan. Sasai nak malaikat mencabut nyawa tu je. Dia awak berjalan tetangga je. Mungkin salah cabut nak je. Karena mungkin marah dia dengan takdir Allah. Memang ya awal itu berat rasanya. Tapi itulah takdir yang sudah ditetapkan Allah. Itulah kehendak Allah. Yang tak bisa disamakan dengan kehendak manusia. Kalau kehendak kita, apa yang kita inginkan? Tapi awak hidup sekian tahun. Ingin saya umur 100 tahun seperti umur 20 tahun. Kan itu. Saya kalau boleh hidup 100 tahun, umur saya sudah 100 tahun, biarlah. Tapi tenaga saya, keadaan saya tetap kuat seperti umur 20 atau 25 tahun. Itu keinginan kita. Tapi Allah kan tidak. Allah tunjukkan umur 30, 40, 50 itu sudah ada perubahan. Masuk 60 tahun, kalau tidak rambutnya memutih, giginya permisi satu-satu. Pipinya sudah mulai kendur, mata sudah mulai kabur, pendengaran sudah berubah. Sudah Allah tunjukkan, semakin lama dia hidup dan semakin ada perubahan-perubahan. Kemudian
Dijelaskan juga dalam suhuf Nabi Musa ini, wa ajaban liman aiqana bil hisabi ghadan wa huwa la ya'mal. Dia heran, dia cengang bagi mengherankan bagi orang yang yakin dengan hari perhitungan besok pada hari kiamat. Wa huwa la ya'mal, tetapi dia tidak mempersiapkan amalan. Tapi tidak beramal. Jadi orang yang yakin dengan hari hisab kan mencengangkan bagi kita. Heran apa? Akan kau bahas waktu kata kita apa? Heran apa anda? Nyolai yakin hari akhirat, nyolai yakin hari kiamat, tapi tidak beramal. Nyolai tahu mati besok, tapi nyolai siap-siap untuk mati dah. Itu kira-kira bahasa awaknya. Jadi mengherankan. Nyolai yakin Nabi neraka tu, tapi galaknya kerajaan. Cuma banyak galak ini apa dah. Tak ada menangis, ini Allah ini dapat fikir ada dosa-dosa yang pernah dilakukan. Itu kalau dialih bahasakan bahasa kita. Nyo heran awak. Nyo leh yakin kematian akan. Heran awak. Nyo lihat dunia ko menyenangkan baginya, membuat tenang. Heran awak. Istilahnya ko bahasa kita kira-kira seperti itu. Jadi mengherankan. Orang yang yakinnya sama hari hisab, hari perhitungan Allah, gadan besok nanti pada hari kiamat. Wa huwa la ya'mal, tetapi dia tidak beramal. Qultu, aku bertanya lagi kata Abi Dzar, bi abi anta wa ummi, demi bapak dan ibuku sebagai tebusannya. Hal baqiya mimman kana bi sahifahuma syai'? Apakah tersisa sedikit pun dari apa yang terdapat dalam dua suhuf tersebut? Qala, jawab Nabi, na'am ya Abu Dzar. Iya ya Abu Dzar. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla, dan dia ingat kepada Rabbnya. Fa shalla, maka dia salat. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya, tetapi orang-orang kafir, orang yang ingkar kepada Allah, mereka terpengaruh dengan kehidupan dunia. Apalagi? Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhiratlah yang lebih baik dan yang lebih kekal. Apalagi? Wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza, sesungguhnya ini, lapis suhufil ula, terdapat dalam suhuf-suhuf terdahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa, terdapat dalam suhufnya Nabi Ibrahim dan suhufnya Nabi Musa. Qultu, aku bertanya lagi kata Abi Dzar, bi abi anta wa ummi, demi bapak dan ibuku sebagai tebusannya. Ausini, beri aku wasiat ya, beri aku wasiat wahai Rasulullah. Maaf, ausini, nasihat ya aku Rasulullah. Ya wasiat, ya, nasihat. Wasiatkan kepada aku. Qala ausika bi taqwallah fa innahu ra'su amruka kullah. Aku wasiatkan kepadamu, bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya takwa kepada Allah itu adalah pokok dari urusan semuanya. Pokok dari urusan semuanya. Qultu, aku bertanya lagi kata Abi Dzar, bi abi, mana dia? Qultu zidni, aku bertanya lagi, tambah ya Rasulullah, tambahkan lagi. Qala alaika bi tilawatil Qur'an wadhkurullaha katsira. Bacalah Al-Qur'an, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Yadhkuruka bis sama, maka Allah akan mengingatmu di langit. Kalau kalian ingat sama Allah, seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 252 atau 254. Udhkurullah wadhkurullah adhkurukum, ingatlah Allah, Allah akan ingat sama kalian. Bagaimana caranya kita mengingat Allah? Dan bagaimana Allah mengingat kita? Kalau kita ingat sama Allah, mungkin kita sebut subhanallah, alhamdulillah, atau kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Semua amalan yang kita lakukan, semua perbuatan yang kita lakukan, semua ucapan yang kita ucapkan, yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk zikir. Mengingat Allah.
Allah akan ingat kepada kita. Bagaimana caranya Allah mengingat kita? Bimaghfirati wa birahmati, dengan maghfirahku dan rahmatku, kata Allah. Jadi Allah ingat kepada kita, Allah curahkan maghfirahnya, Allah curahkan juga rahmatnya kepada kita. Yadhkuruka fis sama', maka dia Allah mengingatmu di langit. Qultu, maka aku katakan lagi, kata Allah, zidni, tambah lagi pada dia. Tambah lagi nasihatku. Alaikal bil jihad fa innahu ruhbaniyah mu'minin. Berjihadlah. Karena sesungguhnya ruhbaniyah, kehidupan yang bersangat-sangatnya orang mukmin. Orang yang berjihad itulah kehidupan bersangat-sangat orang mukmin. Nah, kita bersangat-sangat. Bersungguh-sungguh. Kehidupan orang mukmin yang bersungguh-sungguh itu berjihad. Menuntut ilmu masuk jihad enggak? Masuk. Menuntut ilmu adalah termasuk jihad. Makanya orang yang berjalan dari rumahnya menuju menuntut ilmu kemudian dia meninggal dunia, maka dia adalah mati syahid. Syahidnya syahid akhirat. Dia mendapatkan pahala syahid akhirat. Qultu, aku katakan lagi, kata Abu Dzar, zidni, tambah lagi. Tambahkan kepada aku lagi ya Rasulullah. Qala alaikal bis-sumt fa innahu radatul syaitan anka. Banyaklah diam, karena sungguhnya diam itu dapat mengusir syaitan darimu. Wa aunu laka ala amri dinak, dan menolongmu atas perkara-perkara agamamu, dinuk. Qultu, aku berkata lagi, zidni, tambah lagi ya Rasulullah. Qala qulil haq walau kana harran. Biasanya kita dengar walau kana murran. Ini walau kana harran. Katakanlah yang hak sekalipun itu pahit. Mungkin panas bisa juga. Harran itu kan panas, murran itu pahit. Mungkin panas rasanya gitu. Katakan yang hak. Kan dalam hadis lain memegang yang hak itu, Islam itu mengamalkan sunnah itu kan seperti memegang bara api. Ya panas. Qultu, aku katakan lagi, kata Abu Dzar, zidni, tambahkan kepadaku lagi Rasulullah. Qala la ta'khuduka fillahi lawmatu la'im. Janganlah celaan orang yang mencelamu, mengusikmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan gara-gara celaan-celaan orang banti jadi. Awak berhenti di jalan Allah, awak ingin berbuat baik, tapi kena celaan orang, salah je. Baik awak salah, dua awak salah. Memang terkatu, jangan kata orang acak terkatu. Awak ingin berbuat baik, salah jadi cari orang. Jangan gara-gara celaan-celaan orang, awak ingin di jalan Allah, ingin berbuat baik. Maka awak berhenti tadi dengan kebaikan yang lakukan tadi. Kalau salah dia, lo awak salah jadi cari orang. Lani awak berasia bana kon ada na bana. Dicela orang dua. Memang itu adalah ujian. Zidni, kata Abu Dzar, banyak pula benda tambah lagi. Qala sil rahimak wa in qata'uka. Sambunglah hubungan silaturahim sekalipun orang memutuskan hubungan silaturahim sama Anda. Ndak sapo awak. Ndak benci awak. Tapi awak sambung hubungan silaturahim sama dia. Ndak sapo assalamualaikum. Biarpun kecil Basobok awak di jalan, basobok di pasar, kok lima awak basobok kue masamnya mencari awak. Tapi awak elok juga kayaknya. Kau awak berciran tetangga waktu ndak elok juga awak antar dia tarif makanan. Pak awak dari pasar keluar dari pulang awak dari luar kota membawa makanan antarkan ke sabala. Kau oleh-oleh. Ingin mau dia makan, mau dia campakkan, awak tetap berbuat baik. Terserahnya urusannya. Mau dicampakkannya makanan awak tu, dibanci ke awak biarpun makanan lama dicampakan ni, gengsinya makan pemberian awak tu, tetap awak berbuat baik kepadanya. Memang itu berat, tapi itulah wasiat yang diwasiatkan Nabi SAW kepada Abu Dzar. Sambunglah hubungan silaturahim meskipun orang itu memutuskan hubungan silaturahim dengan Anda. Qultu, aku lagi bertanya, zidni, tambah lagi. Tidak tambah juga.
Qala bihasbi imri'in minasyarr ma yajhalu min nafsi. Dinilai seseorang dari buruk bila ia tidak mengerti akan dirinya sendiri. Orang itu dinilai buruk kalau tidak mengerti diri dia sendiri. Diri dia tidak tentunya dong. Wa yatakallamu ma la ya'nihi ya abadar, kata Nabi. Dan mengerjakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Wahai Abu Dar, la aqla kaddabbir, tiada akal seperti akal yang terkendali. Wala wara'a kal kaf wala husni ka husnil khuluq. Tidak ada wara seperti orang yang tertutup dari keharaman, seperti orang yang menutup dari keharaman, dan tidak ada kebaikan seperti akhlak yang baik. Wallahu alam. Sampai sini syarah dari min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara Islam yang baik dari seorang tersebut, dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ini banyak hal-hal yang tidak bermanfaat yang kita lakukan. Banyak sekali hal yang tidak bermanfaat. Duduk santai mengamik gitu. Ini manfaat. Duduk santai mengamik. Tapi kalau dia duduk santai berzikir, itu bermanfaat duduknya. Pergi entah kemana-mana kita, tapi tidak zikir kepada Allah, itu tidak manfaat. Maka carilah, kerjakanlah, ucapkanlah sesuatu yang ada manfaatnya. Jadi seperti tadi itu contoh menonton main bola, itu tidak ada manfaatnya. Manfaat dunianya tidak ada. Jangankan manfaat akhirat, dunia saja tidak ada. Menang Argentina itu dapat piala emas sekian miliar contohnya. Ada dikirimkannya, ada disuruh kirimkan ke rekening kita. Kirim rekening dia. Kan ada. Bahasa Inggris depan, minta kirimkan nomor rekening. Antum kirim sebagian awak penggemar dia nonton bola. Abi bagadang dia, wak. Abi piti teh talua tiap malam. Menonton bola, tapi tidak ada hasil. Tidak ada hasil manfaat. Tidak ada manfaat awal dia. Habis bagadang. Banyak orang sakit gara-gara itu. Mendamamnya gara-gara menonton bagadang malam tu. Siang tak bakar rajulai. Bagadang jago jam sekian. Dia menonton bola. Tahannya, maaf, dari Sungai Gerinjang ke Sungai Limau menonton. Iya. Iya. Kamu dapat cerita dari Sungai Gerinjang menonton ke Sungai Limau. Itu pasar Limau tu ada dibuka. Udah pusing buang pergi masih pasar Limau. Hal-hal yang tidak bermanfaat. Dari Sungai Gerinjang nyo, ada berjanji wadah ngaji. Beko awak bawa subuh di pasar je, awak bawaan je. Awak nonton bola situ je. Bawa Sungai Gerinjang. Baik ke Sungai Limau nonton bola. Kan beraja ubah je perjalanan itu. Nyo je berapa jam 2 balik bola sepi tu je. Nyo bola tu minjem 1. Dakwahnya. Tidak ada TV Sungai Gerinjang. Tidak ada sinyal. Sejauh mungkin dia berkawan-kawan di situ, nak kawan-kawan mungkin. Wallahu alam. Baik, kita buat saja dengan tanya jawab, tapi kita sampaikan ini. Mungkin ada yang belum sempat saya sampaikan atau tidak teringat untuk menyampaikannya. Mungkin dengan pertanyaan, mungkin insyaallah bisa terbuka jadinya. Wallahu alam wa a'lamu bissawab. Ini hadis 11 yang ke-12 ya. Kita datang insyaallah hadis yang ke-13. Ya udah barat sampai puluhan. 42 yang gratis buat yang 40 tapi 42 sini. Dulu saya sejak kecil saya hafal. Bila besar hilang. Karena tiap hari saya di sekolah itu suruh menghafal hadis. Sekolah Lisa. Periwayatnya sama Abi Hurairah itu sama ada periwayatnya, sama siapa periwayatnya, siapa sanadnya. Dia hafal. Di Kismul Alisa. Di Ibtidaiyah di tingkat Ibtidaiyah SD ini. Dia hafal 40 hadis itu dia hafal. Nahwu Miyah itu di kepala dulu. Tahu Nahwu Miyah? Al-kalamu mufidu itu di kepala. Itu dasar pertama kalau belajar bahasa Arab. Iya. Banyanian al-kalamul mufidu al-ibah bizatami salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan Abu hafal. Satu kitab itu dihafal kitab itu. Kitab hadis dunia.
Bila kadang melupon. Allah. Ada pertanyaan Pak? Ibu, ya saya cari kertas. Boleh pertanyaan umum aja? Iya. Nah, mesti kau jawab. Iya. Bagaimana jika kita hidup dalam masyarakat yang kalau tradisi yang tidak disampaikan, Iya. bagaimana sikap orang? Seorang Semando Ustaz. Hah? Nikah situ saja. Iya. Orang Semando ya. Jadi Nikah Semando situ. istilahnya kita bermain cantik gitu. Kasih. Nah, jadi bermain cantik namanya. Cara sikap kita ya gimana awal ya, berpandai-pandailah kita. Apalagi istilahnya kita orang Semando ya. Wah enggak ada Ustaz. Tiba-tiba lainnya nampak. Kalau Ustaz dia tegas. Sebab kalau sendiri pun kan Semando. Semando tegas gitu. Itu di keluarga istri saya itu saya tegas. Jadi saya enggak malu-malu dengan mama-mamanya segala macam abang-abangnya. Ya sebenarnya saya sampaikan saja. Kalau tidak ada saya sampaikan ini begitu ini. Tapi mereka tidak protes, mereka diam. Diam mereka. Diam. Dia urus semua. Sebagai kita orang awam Ustaz. Kan Ustaz. Kalau kami orang awam gimana? Itu orang awam. Ya kalau Kita masjid ke hidup situ. iya. Mana kita sholat? Jadi kalau kita dapat ya kalau dapat bersikap seperti itu juga. Jadi bermain cantik itu. Contohnya kira-kira ada acara gitu ya. Acara-acara di rumah kita sendiri, acara itu dibuat. Carilah alasan keluar dari rumah. Tapi jangan bertepatan pada waktu itu. Artinya itu acara itu keluar, nampak mana? Kalau kece acara habis isya, hari sore itulah hilang Wak. Kira-kira dihitung tuh kakak selesai berarti bawa. Giliran makannya sampai. Lah sudah maknya ayo. Awal malam ya. Itu cara kita. Saya seperti itu ya pribadi saya dia. Kalau ada orang acara ngundang saya, itu orang yang tadi telepon, dah mulai nih, baru masuknya ayat. Awak hitung tuh, masuk dia. Kalau Ustaz dah mulai dia, iya. Alah itu awak jalan lembek, jalan begitu ha. Pas selesainya, selesai, tinggal makan. itu kalau saya nih. Jadi bermain cantik gitu, jadi nak nampak, jadi lain hadir gitu. Hadir gitu, kenapa? Gimana namanya bersosial bermasyarakat. Jadi kan dinampakan bana, sebab apalagi zaman sekarang kau yang Ada viral. viral bukan? Yang tentang masjid Abu Ar-Rahman apa? Masjid Utsman bin Affan. Utsman bin Affan di Aceh itu. Itu tuh. Iya. Jadi itu gara-gara kan khutbahnya seorang Mengatakan mulut. Ustaz, iya, itu kan memang kita kini untuk berhati-hati. Kalimat-kalimat yang anci didengar oleh masyarakat itu yang dikeluarkan lagi. Yang dikeluarkan. Berpandai-pandailah kita. Jangan dinampakan bana gitu. Intinya pandai sana. Iya, intinya berpandai-pandai gitu. Pokoknya bagaimana cara kita? Bagaimana cara kita? Nampaknya perbuatan harus. Beda dakwahnya, beda dakwah kemudian. Iya, kan dakwah bil halawat. Jadi dan salah tapi nampaknya perbuatan. maksudnya Pengecewan ada orang di sana kan. iya, perbuatan nampaknya kan? Di perbuatannya hanya. Kalau dia bertanya, baru kita lihat. Nang ambo pahami Pak, nang ambo pahami Bu, nang beragama kau begini biko aja. Nah itu tidak pernah ambo paham, tidak ada dalilnya. Merontaknya udah cukup sampai situ. Sebab tidak ada gunanya kita berdebat dengan orang tidak tahu. Berdebat lo, kok tidak ada gunanya. Jadi coba dijelaskan saja, tidak pahamnya lah, itulah pemahaman saya. Cukup. Kalau ditanyanya, kan nampaknya kelakuan adalah Sultan dan Calik tiap ada acara hilangnya tapi. Ingat? Itu contoh tak tu? Sultan dan Calik tiap ada acara nampak rumah konya.
Sudah hilangnya nampak. Hingga sekarang-kadang ditahannya wak sultan berikutnya kamar-kamar. Kadang mau ini dengan ngecek itu ke acara tu. Cerita katinya. Jadi berpandai-pandailah. Awak dulu pertama awal-awal tak kaji itu pas lu ada orang menelpon, pura-pura mau keluar. Halo. Lah Jawa itu ya. Halo jadi pandai-pandai gitu dengan HP itu Pak Acara itu. Halo coba. Nah, tapi gue dah terjebak awal di situ nak. Jadi akal harus panjang. Oh. Ini kan nak berdering, nak berdering tengah tu kan. Iya. Apapun ayo pak gue itu tu hilang lagi tu. Di Palambu ada kontak kamu. Jadi ada cara-cara trik-trik awak gitu. Itu macam awak istilahnya. Kalau lah keadaan lah menyelubung gitu. Memang tu sudah susah menghilang. Memang ada yang drastis dia memang sanggupnya langsung kan. Di dakwahnya di hadapan orang tidak mampu belum seperti itu. Tidaknya kebencian dalam hati itu ada. Tapi cara kita tadi caralah dengan cara yang bagaimana tidak orang terlalu tersinggung gara-gara kita itu. Jadi kalau Nio mencari dia orang tu tahu saja perbuatan dia itu. Iya. Dia benda kau kadang acara tu tahu besok itu. Dia kalau nak lain undang ya. Iya. Dia memang tidak ada macam dia nak kira kan memang ada. Iya, saya juga kalau itu sanggup kita. Iya. Ada amat mentah. Tapi kalau ngecek kau ada orang-orang itu. Iya. Dia ada juga saja kan beribuan hal baru. Ya, kalau ada bantahannya ada cukup kan sampai situ. Mungkin itu paham Bapak. Nah, tidak paham boleh cukup lah. Jadi kalau masih tangkawak ada guna sebab dia tahu Pak. Sampai situlah pengetahuan dia kan. Kalau dia belum tak tahu orang tu kan. Jadi boleh dia dinampakkan. Ambo juga suruh nampak mana. Ada undangan acara nampak je lewat-lewat dan jadi tidak ada tipu. Sehingga orang pula tahu siapa awak jadi. Dia orang tahu je Pak Arisan. Lah tahu orang jadi awak ni. Sehingga orang pun tak mau menang ni. Tak tahu mana ni kan menang lagi di bawah ni. Bercantik mainnya. Apa namanya? Wahjurhum hajron jamila. Hijrah dengan hijrah yang baik. Pandai-pandai istilahnya. Hijrah itu dengan cantik itu gimana model apa? Cantik main-main cantik. Memang itu berat. Pada kadang-kadang sulit. Mas An, Iya. masalah perkuliahan tuh kan. Iya. Itu orang-orang kayak awak gue memang minoritas itu. Ada juga kan. Pas membahas materi gitu kan. Pastinya sangkut-sangkutan di situ. Dikit-dikit salafi wahabi. Boleh protes langsung. Apa nak salah dua itu? Anyo. Tuh kami mau di awak di kelas awak tuh baduonya sa. Ada ustadz dari Payakumbuh kan. Itu Mengajar ada di si Kamil namanya aku tahu. dan Ada Kamil namanya. Ini ada di situ. Kawan awak di Muhammadiyah ni. Entah sadokan pun tahu juga tengok di sini. Ini guru SMK 6. Bapak Kamil namanya. Kamil namanya. Terus Putih. semester 3 nya nak. Baru sama masuk. Ya. Nah, jadi kan kadang awak serba salah gitu. Kalau awak anak aja kan merasa dihina, paham awak tuh. Kan? Iya. Tapi kalau awak membantah, hanya banyak gitu. Merasa tersudutkan awak gitu kan. Itu apa yang awak lakukan jadi? Itu kalau rasanya sanggup membantah dia mau kok karena itu kok nilai gara-gara itu Itu sampai dosennya mode itu. sampainya apa Pak boleh bertanya apa itu salafi apa itu hadis. Sampai pernah berstatement kan ke tradisi suatu masyarakat itu bisa jadi hukum. Aduh kaidah mode itu. Al-adatu muhakkamah. Iya. Kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Itu kebiasaan yang mana? Yang baik-baik itu bisa jadi gitu ya. Itu pelajaran kemuhammadiyahan. Selagi tidak kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah maka tidak bisa dikiaskan. No, kalau tidak ada dalil Quran dalil kias jadinya. Itu kebiasaan yang ada larangannya,
ada contoh yang baik dari situ, bagaimana bisa dikias-kiaskan? Itu kan dipakainya saja itu. Berarti nyo Tidak ada menempatkannya nak pantas gitu San. Iya. Nggak sesuai. Tidak bajunya dipakai baju itu. Iya, iya. Ini laki-laki baju cowok. Enak karena tidak nyambung gitu. Awak perhatian itu orang tuh memahami. Abeko kaidah sama salah politik. tuh Lan. Hah? Ada namanya Dokter Taufik Hidayat namanya. Iya. Itu ndak apa dibantah tuh. Ada ada nanti. Awak dulu kan S1 kan ada dosen fikih tuh. Awak kan awak batang kata di sebelahnya tuh. Sampai nilai awak udah selesai skripsi ada lagi. Awak absur dosen-dosen saya. Apa Pak tuh coba? Dendam ya. Sampai kini Pak ada gih, nilai C aja lagi D buat ini awak. Jadi gih. Walhasil kan ujungnya mungkin dihasut oleh apa dosen-dosen lain itu dikasih C dia gini nih awak. Biarlah asalkan lulus. Uci dia gitu. Iya, sampai kini awak Pak Ibu kuliah itu kan cari awak. Mas. Nah ini cari awak. Karena cowok debatnya. Dia Nah, dosen kadang fikih. yang profesor saja San, Hmm. itu legowo gitu loh. Dadanya lapang gitu kan, menerima perbedaan. Itu ndak nyo mudo baru, tapi Nah itu perbedaannya. itu biasanya teh radikal, takfiri je. Itu Tanya boleh ada radikal kan tak pikir itu. Jadi kurang mengkafir-kafirkannya. Ada tidak ajaran Islam mengkafir-kafirkan? Itu wajar tuh. Pasti mengkafir-kafirkan berarti yang takfiri namanya. Apakah orang salafi itu mentakfiri? Itu aja. jadi kalau ndak termasuk menghinakan agama Wak. Enggak, bawa enggak sanggup gitu. Kalau istilahnya sama bisa dikaitkan ke marwaan minkum munkaron. Kalau yughayyiru bi yadihi, enggak tahu menampak munculan. Nah, pabilisan ini tahu ada dulu. Pada qalbi. Tidak kira gitu. Tapi besar-besarnya doakan ya Allah berikan hidayah Allah. Susahnya kan. Kok tanya apa yang disampaikan itu? Iya. Mungkin belajar lah. Iya. Kadang-kadang ada juga dibantu jo kawan Pak Pembuah juga. Dulu ada Ustaz Sudirman namanya. Di Sudirman. Iya. Dari Medan ya. Oh, Pernah mengajar di Staya Sunnah. apa tanya muara? Iya. Abeko sak masuk. Ya kan kalau keceknya dipermudah, nilai itu kan debat ya memang. Aduh, awak dia baru masuk SMA Sabara itu. Dengan nampaknya mungkin Ah. jenggot, cingkrang. Pak, aduh Pak di kampung awak tuh, kecek Pak tuh tanya ke Pak. Iya. Nggak boleh nih nyokok wirid-wirid jasin kau. Nggak boleh nih nyokok. Larang nih. Kalau mengaji kan, larang nggak boleh wirid jasin, nggak boleh kok. Ada tuh Pak. Kecek kau. Antara Pak aja. Pura-pura enggak tahu sih. Ustaz, Iya, ya? aku udah nggak tahu. Antara. Namanya Pak. Kecek Wahabi terang. Ini orang tahu baru situ berkenal sama ini. Jadi tidak orang kaya kan dia baru kenal udah tangan Pak. Aduh Pak tapi awal tuan. Salah-salahkannya dulu di sini. Nah, dia aduh mengapa kawan dia pakainya? Berarti nyolah awak pula dan itu tadi awak tu mencari gaya awak tu dah tahu nyoiko kurang. Supaya jangan namponyo, tidak manfaat gitu. Yo kadang mau mancang sana. Iya. Oh memang iya Pak, oh berarti nyok orang apa sih? Kan? Jadi tidak sampai iya Pak dia. Oh iya Pak ya sih. Gitu ya. Tidak wayun kecil. Nah kalau Pak Sanggala memang itu sebenarnya Pak, tidak ada terus. Oh berarti sambung kecil Pak. Itu di jalan juga. Seperti di Gasan mana? Kalimat-kalimat bid'ah itu dijaga. Masyarakat itu masih anti mendengar kalimat. Walaupun Muhammadiyah katanya mereka. Pada hakikatnya Muhammadiyah itu pengamalannya banyak mengutip dari Imam Ahmad bin Hanbal. Iya. Yang gitu itu cuma Iya. Juga pada hakikatnya mereka itu sesuai dengan fikih mereka itu tauhid mereka itu tauhidnya Syekh Muhammad Syekh Abdullah Muhammad bin Abdullah itu apa mereka? dulu yang tahun-tahunnya
Iya. Tapi setelahnya keluar menjadi penentang. Nah, itu Dia nih. penentang tapi tujuannya untuk berdakwah ya orang ini. Dia kan diterima, soalnya namun ada. Iya. Ya, karena itu tadi, karena kebanyakan pemahaman orang lain tidak sama dengan ini, nanti takut dari dikucilkan, takut dari apa. Sehingga diikutnya mana yang ada banyak, dia udah tahu pernah pelajari ini. Tapi balik baginya untuk mengamalkan yang ada. Tentang apa? Ditanya satu diskusi tentang cara menghormati dulu. Kita itu dulu tunjuk tangan apa? Iya. Kalau di Mulia ada pilihan. Baik. Dan pilihan mampu orang-orang sambut. Tapi tentang musik saja kan. Tak kuliah juga dalam musik kalau ada handicap kan dulu sama-sama nikah. Iya, iya. Itu Nikah kalau dulu. tahu itu dibuang. Enggak. Sebab pembawaan itu kan Syekh Dahlan. Inyo sekolahnya di Arab. Nah, itu pemahamannya dulu. Sama dengan sebuahnya sebenarnya sama yang DNU. itu. Tapi pas pulang ke Indonesia, dia balik ke habitat semula. Balik ke Indonesia, balik menurutnya balik. Nah pelajaran dan dulu pelajaran itu, ya sama aja sama sekolah. Baliknya kapan? Ah, itu yang kadang iya dan menyedihkan awak kata-kata kan jadi apa bisa balik. Iya deh takut masyarakat tuh paham itu tidak bisa dikendalikan gitu kan, bilang orang. Memang itu apa lah si orang PKS akan pernah itu lekok-lekok dulu. Iya. Itu kalau kami baca, ini kan guru itu baca kitab tuh. Tengok kitab itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu tauhid. Tapi sekedar baca itu. Iya. Cuma tafsir mereka zilal tafsir zilal itu tafsir. Cuma itu kan agak apa sih? Tapi kalau di tauhidnya itu tauhid orang. Mereka tuh tauhid uluhiyah, tauhid uluhiyah itu mereka kembangkan. Kalau dalam kajian Masalah tauhidnya samonya ya. iya, kalau tauhid sama. Soalnya satu nah kan di kejadian ustaz sebagai tunjukkan bagi orang PKS itu nggak diliput-liput. Iya. Bahkan Tapi ketika praktik itu bertentang sama ustaz. istilahnya ikhwanul muslimin. Kalau di Mesir dijalankan ikhwanul muslimin. Kalau masalah majelis tarjih itu apa maksudnya itu, Ustaz? Majelis tarjih. Iya. Iya, majelis Muhammadiyah. Iya. Mentarjih. Apanya memilih-milih hadis sesuai Iya. nafsunya saja. Istilahnya menyesuaikan yang keadaan. Ditarjih orang tuh, tarjih dijelaskan. Tarjih Muhammadiyah. Salah satunya salat tarawih 4-4-3 itu tarjih Muhammadiyah. Nah, itu mereka salah satu dikutip di kitab Subulus Salam karangan Sun'ani. Sun'ani orang Syiah. Orang Syiah. Iya, tapi Syiahnya Syiah Zaidiyah, bukan Syiah Rafidah. Ah, itu juga sama saya Syiah tuh. Kayaknya enggak satu Syiah sesat. Betul. Jadi tidak Syiah Rafidah yang berbahaya tuh. Kalau Syiah banyak kitab-kitab ulama itu banyak dikarang oleh orang Syiah. Tapi Syiahnya Zaidiyah. Nah, Syiah Zaidiyah itu apanya tidak masalah. Itu kitab Subulus Salam itu yang iya, syarahnya Bulughul Maram. Itu orang Syiah yang mensyarahnya dalam kitab Subulus Salam. Dia orang Syiah, tapi Syiah Zaidiyah namanya. Yang Zaidiyah itu masuk yang ke-12 tuh, Pak. Allah alam, kurang jalih lah betul yang tentang Syiah Zaidiyah. Cuma akidahnya tidak melenceng seperti yang akidahnya Rafidah. Rafidah itu kenapa Rafidah? Rafidah itu kan membantah, membangkang. Itu bahayanya. Ada Syiah Ismailiyah, ya kan? Banyak Syiah-Syiah. Syiah Zaidiyah itu tidak ada. Itu waktu kami kaji tempat Ustaz Zul, katanya itu Syiah Zaidiyah. Sun'ani, orang Syiah. Imam Sun'ani itu orang Iya. orang Syiah ya. Sun'ani lah, pengarang kitab itu namanya Sun'ani. Orang Syiah Zaidiyah. Bukan berarti aku tidak lama keyakinan itu. Iya. Karena yang dia tulis itu tidak salah, banyak benar. Bahkan di dalam kitab Subulus Salam itu mengatakan Imam Syafi'i menghadiahkan baca Al-Quran kepada orang mati di situ tidak. Dia nulis itu tidak sampai. Oh, dia yang nulis ya. Iya, dia dikutip dari pendapat Imam Syafi'i. Tidak sampai. Tapi kalau
kitabnya si Ahmad itu masalahnya sampai-sampaikannya sebenarnya. Sarah Bulughul Maram. Kitab Subul Salam Badil. Wallahu a'lam. Baik, yang biar jam 12 ya. Santai. Milihmu. Baik, kita cukupkan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita sudahi dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.